Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya, karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku kalian akan dibenci semua orang, tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pewartaan sabda Tuhan, khususnya bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, menjadi permenungan bagi kita semua tentang bagaimana kesulitan dan tantangan yang akan dialami oleh para murid atau kita semua. Akan ada cukup banyak kesulitan bahwa kita yang mengimani Yesus Tuhan kita diserang dari aneka macam penjuru karena kebenaran yang terkandung di dalam pokok iman kita. Tetapi Tuhan mengatakan kepada kita semua, tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat. Barangkali kita semua mempunyai pengalaman ketika berada di dalam situasi harus menjelaskan iman kita, dan kita tetap bertahan di dalam iman, tetap bertahan di dalam kesabaran, tetap bertahan di dalam kasih. Tuhan sendiri yang berbicara lewat tindakan dan juga lewat kata-kata hikmat. Saya teringat tentang bagaimana dalam situasi ricuh pada saat itu, kerusuhan terjadi di Temanggung, di gereja Temanggung beberapa waktu yang lalu. Lalu Romo di paroki Temanggung itu juga digelandang, diminta untuk keluar dan kemudian dipukuli pada saat kerusuhan itu. Si Romo itu tidak mengatakan apapun, tetapi justru dari tindakan yang diam, yang kemudian itu nampaknya mengalah, ternyata justru itulah yang menjadi suara lantang, sehingga orang-orang yang melakukan kekerasan itu pada akhirnya ditangkap, orang-orang yang pada akhirnya juga menjadi provokator-provokator yang tidak baik. Tentu kita semua mendengarkan yang difirmankan Tuhan sebagai murid-muridnya, maka juga pada hari ini bukan saja kita diminta untuk tetap beriman kepada Tuhan. Dalam situasi hidup bermasyarakat Indonesia yang pada hari ini kita sedang merayakan pesta demokrasi dalam pemilihan pemilu kada, pemilihan kepala daerah. Kita semua diajak untuk tetap memperjuangkan kebenaran dan juga keadilan. Memperjuangkan iman kita bukan hanya di dalam gereja dalam doa kita pagi ini, tetapi juga kalau panjenengan, kalau Anda semua memiliki hak untuk nyoblos dan pada akhirnya datang ke TPS, nyoblos sesuai dengan hati nurani, memilih pemimpin-pemimpin yang pada kesempatan mendatang memperjuangkan
kepentingan seluruh masyarakat, bukan kelompok tertentu, pemimpin yang nasionalis untuk Bantul, untuk sekitar Yogyakarta. Ini adalah sebuah usaha untuk menepati apa yang difirmankan Tuhan pada hari ini. Semoga kita semua tetap bertahan dalam kebenaran dan keadilan. Semoga kita tetap bertahan di dalam hati kita, sehingga pada akhirnya kita memperoleh hidup yang lebih baik. Mari kita hening sejenak, kita meresapkan sabda Tuhan.